Film ini mengisahkan tentang seorang anak jenius yang memainkan game simulasi perang nuklir dan hampir membuat perang dunia ketiga terjadi. Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan menampilkan dua orang pria yang menerjang badai dan ditugaskan untuk datang ke sebuah markas rahasia Angkatan Militer Amerika Serikat. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan kendali dan diminta untuk meluncurkan sebuah rudal atau misi. Setelah beberapa saat, salah satu di antara keduanya menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan tugas tersebut. Jika mereka meluncurkan misi tersebut, maka hal ini dapat mengakibatkan 20 juta orang meninggal dunia. Ia pun menolak melakukan perintah dan segera menelpon atasannya. Namun sayangnya tidak ada yang menerima telepon itu. Di satu sisi, rekannya mendesak agar ia segera melakukan perintah. Namun ia tetap menolak hingga akhirnya terjadilah keributan di antara mereka berdua. Pada saat yang sama, para petinggi Angkatan Militer Amerika Serikat sedang melakukan rapat mengenai tugas yang mereka lakukan. Ternyata tanpa sepengetahuan keduanya, tugas tersebut hanyalah sebuah simulasi atau percobaan. Melihat keduanya yang tidak dapat melakukan tugas dengan baik, hal ini membuat seorang pria yang bernama Arthur pun kecewa melihat anggota militer yang tidak dapat diandalkan. Ia menganggap kegagalan ini adalah bentuk dari kegagalan latihan yang dilakukan Angkatan Udara tersebut. Selama ini ada 22% kegagalan simulasi yang mereka lakukan dan mereka perlu melakukan evaluasi. Hal ini pun dibantah oleh seorang jenderal yang bernama Jack selaku pemimpin militer tersebut. Ia membela anak buahnya dan berjanji melakukan evaluasi psikologis para petugas. Untuk mengatasi kegagalan yang terjadi berulang kali ini Dr. John pun menyarankan agar perintah tersebut dioperasikan oleh sistem komputer. Ia juga membawa mereka ke sebuah ruangan yang berisi sistem komputer yang dinamakan WOPR. Ia menjelaskan secara singkat kelebihan dan kekurangan alat itu. Salah satu hal yang bisa saja terjadi dari WOPR ini adalah Perang Dunia Ketiga. Namun ide tersebut ditantang oleh Jenderal Jack. Sementara di tempat yang berbeda, terlihat seorang remaja laki-laki yang bernama David yang sedang bermain game. Tidak lama kemudian ia pun harus meninggalkan game tersebut dan pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, David malah terlambat dan pelajaran telah dimulai. David merupakan seorang anak jenius, tapi sayangnya dia tuh bandel, malas belajar, dan seringkali mengejek gurunya. Oleh sebab itu, tidak jarang David mendapatkan nilai buruk dan diusir dari kelas. Selain David, ada seorang anak perempuan yang mempunyai kelakuan yang sama dengannya. Anak perempuan itu bernama Jennifer. Karena mengejek sang guru tersebut pun meminta David untuk menemui kepala sekolah. Sesampainya di kantor, David sempat mengintip password server sekolah yang seringkali digonta-ganti. Setelah bertemu dengan kepala sekolah, David pun ingin segera kembali ke rumahnya. Namun saat itu Jennifer melihatnya. Melihat nasib mereka yang sama, Jennifer pun memberikan tumpangan pada David. Sesampainya di sana, Jennifer sempat masuk ke dalam kamar David. Terlihat kalau selain pintar, David juga anak yang cukup berada. Hal ini ditunjukkan dengan komputer yang ada di kamarnya. Pada saat itu komputer hanya dimiliki oleh kalangan atas saja. Gak lama kemudian David pun memamerkan kemampuannya yang dapat mengakses database sekolah dengan password yang ia curi dan mengubah nilai ujian mereka. Sehingga mereka tidak perlu mengikuti summer class untuk mengganti nilai ujian yang gagal tersebut. Namun pada saat itu Jennifer sedikit ketakutan dan meminta David untuk mengubahnya kembali. Pada malam harinya David melihat iklan Protovision yang merupakan sebuah perusahaan yang menciptakan game-game terbaru. Sebagai seorang remaja yang sangat antusias bermain game, David pun melakukan segera cara agar dapat memainkan game tersebut tanpa harus menunggunya rilis terlebih dahulu. Akhirnya ia pun menelpon beberapa nomor telepon di Protovision. Ia menelpon semua kantornya untuk mendapatkan salinan prototipe game tersebut. Kemudian mencoba meretasnya. Keesokan harinya Jennifer kembali menemui David dan meminta David untuk mengubah kembali nilainya. Pada saat yang sama ia pun melihat berbagai salinan angka di layar komputer. David pun menjelaskan
apa yang sedang ia lakukan. Beberapa lama kemudian terlihat berbagai macam nama game yang tidak lazim muncul di layar komputer. David yang menyadari hal tersebut segera melakukan print out dan menemui temannya yang bernama Jimmy. Akan tetapi sayangnya Jimmy sama sekali tidak tahu apapun mengenai daftar game tersebut. Hingga akhirnya Melvin mengatakan kalau itu merupakan game yang terlihat seperti strategi militer. Singkat cerita, Melvin pun menyarankan agar ia memulainya dengan memainkan Maze Falcon. Masalahnya tidak berakhir begitu saja. David tidak dapat mengakses game tersebut dan membutuhkan informasi lain untuk masuk ke dalam Falcon Maze. Ia mencoba berbagai macam cara, memulai dari mencari tahu siapa pencipta game tersebut hingga akhirnya mencari tahu biografi Dr. Falcon sebagai pencipta game tersebut. Namun setelah seminggu kemudian David belum menemui titik terang. Selama seminggu David juga tidak terlihat di sekolah yang membuat Jennifer khawatir dan menemuinya. Saat Jennifer menemuinya, David sempat memperlihatkan rekaman Dr. Falcon yang merupakan seorang ilmuwan dan programmer game komputer. Di rekaman itu sempat terlihat anak Falcon yang bernama Joshua sedang bermain game Tic-Tac-Toe. Jennifer menyarankan untuk menghubunginya saja, namun sayangnya Falcon dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di usianya yang masih muda. Pada saat yang sama, mereka pun teringat dengan nama anak Falcon yang bernama Joshua. Akhirnya David mencoba menggunakan nama tersebut untuk mengakses Falcon Maze dan benar saja, game tersebut langsung terbuka dan dapat dimainkan. Bukan hanya dapat dimainkan seperti game pada umumnya, tapi Joshua juga bisa berbicara layaknya seperti manusia melalui speaker komputer. Pada saat itu David pun memilih salah satu permainan yang bernama Perang Global Termonuklir. Dalam game tersebut terlihat seperti strategi militer di mana terdapat dua tim, yaitu United States dan Uni Soviet. David memilih untuk memainkan yang Uni Soviet. Setelah itu ia pun diminta untuk memilih nama kota sasaran permainan tersebut dan David memilih Las Vegas. Kembali ke markas militer Amerika Serikat, pada saat itu semua orang dikagetkan dengan petunjuk akan adanya serangan ke wilayah dalam waktu singkat. Hal ini membuat semua orang panik dan jenderal meminta semua anggotanya untuk melakukan persiapan. Sementara di tempat lain, David dan Jennifer masih asik dengan permainan terbaru tersebut, tanpa mengetahui apa yang terjadi di luaran sana. Gak lama kemudian, ayah David pun memanggilnya untuk membereskan kekacauan yang dibuat oleh anjing mereka. Melihat hal ini, David segera mematikan layar komputer dan segera turun ke bawah. Pada saat layar komputer di rumah David mati, peringatan serangan nuklir di kantor pusat AU pun mati seketika. Dari kejadian tersebut dapat dilihat kalau permainan itu tersambung dengan server kantor pusat militer Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Paul yang bekerja di ruang kendali pun mengatakan kalau seseorang yang tidak dikenal baru saja mengaktifkan WOPR. Pada malam harinya, David pun dikejutkan dengan berita penyerangan Uni Soviet ke Amerika seperti yang dilakukan pada game tersebut. David yang takut anggota militer mencarinya semakin panik dan segera menghilangkan semua bukti-bukti. Tidak beberapa lama kemudian komputer tersebut pun kembali menyala dengan sendirinya dan meminta David untuk memainkan game tersebut. Pada saat itu terlihat waktu peluncuran nuklir berjalan dan semakin dekat. Tidak punya pilihan lain, akhirnya David pun mematikan komputer itu secara paksa. Gak lama setelah itu ia juga menerima telepon dari Jennifer dan mengatakan apa yang barusan terjadi. Waktu pun terus berlalu. Keesokan harinya pada saat berada di sebuah minimarket, David didatangi oleh beberapa pria asing dan membawanya ke markas angkatan militer tersebut. Sesampainya di kantor tersebut, ia diinterogasi oleh John. Awalnya semuanya berjalan dengan baik dan John memperlakukannya dengan baik. Setelah itu John membawa David ke sebuah ruangan. Di sana David sempat mengatakan kalau ia mengenal John sebagai asisten Falcon. Setelah itu John pun menunjukkan mesin WOPR yang beroperasikan sebagai Joshua dalam game tersebut. Pada saat yang sama, John juga menunjukkan DEFCON yang menunjukkan kondisi pertahanan mereka. Semakin sedikit angka DEFCON yang ditunjukkan, maka kondisi mereka semakin bahaya. Jika DEFCON tersebut menunjukkan angka 1,
maka hal ini dapat menyebabkan Perang Dunia Ketiga. Pada saat itu David pun mulai menyadari apa yang telah ia lakukan dari kegiatan isengnya tersebut. Singkat cerita, John pun menyinggung David yang masuk ke dalam server mereka hanya untuk bermain game, dan David mengakui hal tersebut. David juga mengatakan kalau Joshua lah yang memanggilnya, dan semua perintah yang ia lakukan bukan kemauannya sendiri. Namun John terlihat tidak percaya, karena tidak mungkin sebuah mesin dapat memanggil orang. Gak lama kemudian John pun meninggalkan David karena ada urusan mendadak. David pun memanfaatkan hal tersebut dan mencoba mengakses komputer mereka. Namun mereka mencurigai David dan mengira kalau David ingin meretas komputer tersebut. Para petugas pun segera menguncinya di sebuah ruangan. Pada saat itu terlihat komputer tersebut menunjukkan sebuah fakta yang menyatakan kalau Dr. Falcon masih hidup dan berganti nama menjadi Dr. Robert. Kini ia tinggal di Ghost Island, Oregon. Dengan kemampuannya yang luar biasa, David dapat membuka pintu dengan mudah dengan menggunakan beberapa alat yang ia temukan di ruangan tersebut, dan segera kabur dari sana tanpa seorang pun mengetahuinya. Setelah kabur dari tempat tersebut, kini David pun berada di Colorado dan segera mencari alamat dan nomor telepon Dr. Stephen Falcon. Namun sayangnya ia tidak dapat mendapatkan nomor telepon tersebut. Tidak punya pilihan lain, David pun menghubungi Jennifer untuk meminjam sejumlah uang kepadanya. Setelah beberapa lama kemudian, terlihat David yang baru saja turun dari pesawat dan bertemu dengan Jennifer yang memang ia sengaja menemuinya karena merasa khawatir dengan David. Setelah itu mereka pun naik kapal feri dan pergi menuju rumah Dr. Falcon. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka pun bertemu dengan Dr. Falcon yang sedang bermain dengan mainannya. Pada saat itu terlihat Dr. Falcon tidak begitu menyukai kehadiran mereka dan meminta mereka untuk segera pulang. Namun David mencegahnya dan mengatakan kedatangan mereka ke sana karena permintaan Joshua. Sementara itu keadaan di kantor militer pun semakin memburuk. Terlihat ada 2 pesawat tempur yang tidak diketahui menembus pertahanan udara Alaska. Namun setelah diperiksa, pesawat tersebut langsung menghilang dari radar. Pada saat itu Jennifer pun bertanya, apakah Dr. Falcon sudah mendengar berita yang terjadi sekarang ini? Dan Dr. Falcon menjawab, ia sudah mendengar semuanya. Semuanya berakhir sesuai dengan yang tertera pada Alkitab. Dibandingkan membahas apa yang terjadi, Dr. Falcon pun memperlihatkan beberapa dinosaurus yang mengalami kepunahan beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, Dr. Falcon terlihat tidak terlalu ambil pusing dengan apa yang terjadi, karena baginya kepunahan merupakan bagian dari tatanan alam. Usaha mereka datang ke tempat tersebut untuk meminta bantuan Dr. Falcon ternyata sia-sia. Akhirnya mereka berdua pun segera keluar dari rumah tersebut dan ingin kembali ke rumah mereka. Namun sayangnya mereka melewatkan feri terakhir. Gak lama kemudian sebuah helikopter pun datang mendekati mereka. Awalnya mereka mengira kalau helikopter tersebut adalah pasukan militer yang mencari keberadaan mereka. Namun siapa sangka kalau itu adalah Dr. Falcon yang telah berubah pikiran dan siap membantu mereka. Pada saat itu sistem keamanan markas sudah berada di tahap Descon 1. Dr. Bringer juga meminta para anggotanya untuk memperketat keamanan dan mengunci semua jalur masuk ke dalam markas tersebut. Untung aja Dr. Falcon dan lainnya sempat masuk ke dalam markas militer. Setelah melihat situasi di dalam ruangan tersebut, Dr. Falcon pun mengatakan kalau apa yang mereka lihat di layar hanyalah sebuah fantasi, sebuah halusinasi komputer yang disempurnakan. Apa yang terjadi pada saat ini hanyalah sebuah percobaan aja. Awalnya Dr. Bringer gak percaya dengan apa yang dikatakan Dr. Falcon. Namun setelah melihat fakta yang terjadi, penyerangan seperti yang terlihat di layar membuat semuanya menjadi sangat lega dan bahagia. Ternyata itu tidak terjadi. Ternyata masalah tidak berhenti sampai di situ aja. Sebelumnya, misi telah diaktifkan sebagai usaha pertahanan jika serangan tersebut benar-benar terjadi. Dan pada saat semuanya telah berakhir, tiba-tiba pemerintah menarik misi Amerika tidak dituruti oleh WOPR. WOPR ini seperti tidak ingin diperintahkan oleh manusia dan ingin mengambil keputusan sendiri. Ia juga mencari kode peluncuran misi tersebut.
Hal ini membuat semua orang panik dan mencari cara menghentikan mesin komputer itu sebelum mesin itu benar-benar meluncurkan misil dan membuat kekacauan yang lebih besar. Saat itu David teringat kalau hal yang baru saja terjadi adalah sebuah permainan. Ia pun mencoba menghentikan komputer tersebut dengan cara bermain dan mengalahkannya. Terlihat ada berapa banyak daftar permainan, namun tidak ada satupun yang dapat dimainkan. Akhirnya David teringat kembali dengan rekaman Joshua yang bermain tic-tac-toe. Ia pun mencoba mengetik tic-tac-toe dan dalam waktu singkat komputer menampilkan permainan tersebut. Pada saat itu terlihat David kewalahan mengalahkan WPR yang sangat cerdas. Karena sistem tersebut dapat dengan mudah mengimbangi kemampuan David dalam bermain. Mengetahui dirinya tidak akan dapat mengalahkan komputer tersebut, David pun membuat mesin tersebut untuk bermain dengan dirinya sendiri. Saat sistem komputer tersebut masih bermain, WPR telah berhasil menemukan kode peluncuran dan misi tersebut telah diaktifkan serta siap untuk diluncurkan. Pada saat yang sama, WPR juga mencari lokasi peluncuran misi tersebut. Dari beberapa kemungkinan yang terlihat di layar, tidak ada satupun tempat yang memungkinkan mereka untuk menang. Gak lama kemudian, komputer tersebut pun menyadari kalau permainan tersebut adalah sebuah permainan yang sangat aneh karena langkah untuk menang hanya dapat dilakukan dengan tidak melakukan penyerangan. Di akhir film ini ditutup dengan menampilkan sorakan kegembiraan semua orang karena akhirnya mereka dapat menghentikan sistem komputer yang dapat mengakibatkan Perang Dunia Ketiga tersebut. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih.